Halo guys, nama gue Steve dari SteveTech, dan di video kali ini mudah-mudahan kalian belum capek ya. Kita bakal review lagi HP Google. Ini Google Pixel yang pernah gue review 1 tahun yang lalu, yaitu Google Pixel 5a. Dulu kalau nggak salah harganya masih di 3 jutaan ya. Sekarang harganya udah absolutely insane di 1 jutaan aja. So, mari kita langsung unboxing dan quick review fullnya seperti biasa di minggu depan. Pertama untuk si harga dan speknya. Harga sendiri tadi gue udah bilang, tapi lebih tepatnya ini tuh harganya di sekitar 1,8 sampai 1,9. Ini RAM 6GB, internal storage 128GB. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk speknya kita cepet aja, gue bakal taruh sini. Ini pakai chipset yang menurut gue masih sangat powerful untuk mid-range. Snapdragon 765G 5G 7nm. Terus dia punya layar 6,3 inci, FHD 415 ppi dan Gorilla Glass 3, terus punya baterai sebesar 4600 mAh baterai dengan fast charging 18 watt dan juga Type-C 3.1 untuk transfer speednya. Jadi udah kerasa flagship banget, yaitu kenapa gue taruh title sebagai HP 1 jutaan flagship, karena ini speknya kayak semi flagship gitu loh, so that's pretty good. Dan ini variannya yang besar, bukannya 4G jadi 5G, makanya tadi pakai 765G. Oke, mari kita langsung aja unboxing. Si boxnya kita lihat kondisinya bagaimana. Gue lupa lagi warnanya gue mesen apa. Kalau nggak salah Pixel 5a kan cuma ada satu warna ya, jadi cuma ada warna hitam. Jadi harusnya sih warna hitam. Dan kondisinya gue mesen yang 97% no shadow. Terus untuk si emailnya sendiri gue tanya ke sellernya, ini emailnya tuh udah bea cukai dan bebas reset. Jadi ya bisa dipakai untuk HP utama. Jadi gue bakal review ini sebagai HP utama aja ya. Bisa kita lihat seperti ini untuk box dalamnya atau bubble wrap-nya. Sekarang kita langsung aja sobek lagi. Bam, bam. Dan ini dia si Google Pixel 5a-nya. Kita ke pinggirin dulu boxnya. Langsung aja buka dari sleeve. Bam, oh ternyata 5a 5G itu warnanya warna sage green ya, bukan warna hitam. Gue lah bentar, ini kayak ada kotoran di bawah. Oke, dan seperti ini HP-nya. Gue sih suka ya, jujur gue masih suka desain Google yang kayak gini. Ini kerasa kayak HP prototype, tapi kerasa beda aja gitu, kerasa clean, gue suka. Jadi ya, mumpung kita lagi di belakang, kemulusan ini ada sedikit kotoran yang bisa dihapus ya, bentar. Dari gue udah dihapus, dan kemulusan belakang sih gue nggak ngeliat ada scratch sama sekali ya. Bodi belakang kalau nggak salah masih terbuat dari plastik ya, kayak kombinasi plastik sama apalah waktu itu Google nyebutnya tuh something bullshit. Dan di sini ada fingerprint sensor yang menurut gue ini masih the best fingerprint di belakang. Convenient, speednya masih cepat karena tradisional. Ada Google logo, dan untuk kamera ini menurut gue masih bagus juga. Dia pakai kamera yang sampai Google Pixel 6a juga masih pakai loh. Yap, ini kamera utamanya di 12 megapiksel. Udah ada optical stabilization, dan kamera keduanya ini kamera ultra wide 16 megapiksel f2.2, dan kamera depan ini 8 megapiksel f2.0 bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps. Kalau kamera belakang kalau nggak salah bisa sampai 4K 60 atau 30. Anyway, untuk samping di sini bisa kita lihat dia ada power button dan volume button yang udah color coded gini, gue suka sih. Di atas, yap, ini masih komplit banget, masih ada phone jack yang gue selalu review. Handphone jack Google Pixel sih lumayan solid ya, suaranya balance. Di sini ada SIM, dan di bawah ini ada si charging port dan juga speaker yang udah support dual speaker. SIM sendiri katanya ini support eSIM, kata si sellernya. Gue nggak tahu support atau enggak, tapi untuk SIM tradisional atau SIM fisiknya sendiri dia hanya satu SIM tanpa ekspansi storage. Jadi storage-nya yang kita beli di harga 1 jutaan itu kan 128 sih udah cukup oke. Harusnya ya. Terus bagaimana untuk berat HP ini? Apakah HP ini berat atau tidak ya? Tadi gue masukin dulu ini. Kalau di tangan ini kerasanya sih lumayan enteng, dan kalau misalnya kalau gue ukur, gue lupa lagi dulu berapa ini, kalau nggak salah 160-70-an ya. Ya, benar, 170-an. Sekitar segitu, sorry ada suara motor seperti biasa, daerah gue banyak motor-motor kampung. Dan untuk layar depan sendiri, ini gue suspek sih kayaknya udah diganti ya. Nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak gitu, karena nggak ada scratch sama sekali dan mulus banget. Ini sepertinya udah diganti, tapi gue rasa sih kalau Google Pixel layarnya udah diganti pun rasanya dia kualitasnya bagus-bagus ya, nggak ada yang jelek gitu, jadi it's okay lah. Dan bawaannya juga ini kan masih 60 Hz, jadi no problem. Dan ya,
kalau bisa boleh nyalain boot up-nya seperti ini. Untuk Android sendiri, Google Pixel 5a itu udah support sampai Android 14, jadi udah paling baru kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Jadi at least ini masih bisa bertahan untuk 2-3 tahun menurut gue, asalkan buat untuk gaming. Karena memang Google Pixel juga memang bukan untuk HP gaming ya. Bisa kita lihat Google Pixel Android, Pixel Experience, dan kita langsung kebuka kayak gini. Pertama, oke. Gue nggak tahu ini layarnya real atau enggak, tapi first impression sih kecerahannya cukup akurat kayak yang real. Jadi mungkin dia gantinya tuh pakai layar yang close to real ya. Bezel sendiri bisa kita lihat dia memang lumayan tebal ya, bawahnya tebal, atasnya kayak gini. Tapi at least masih kelihatan oke lah, nggak separah kayak iPhone XR. Software sendiri gue nggak tahu dia out of the box udah di berapa, baterai tinggal 38%. Tapi gue rasa sih ini layarnya bukan layar, wait ya. Ya bukan layar ganti sih. 60Hz memang kerasa nge-lag, tapi responsif kok ini layarnya, nggak ada delay. Ya nanti gue bakal bahas lebih detail lagi di full review-nya, tapi untuk detail layar sendiri ini kelihatan jernih, AMOLED-nya, view angle bagus, dan no issue. Terus tadi penasaran untuk si software sendiri, udah di Android 14, jadi udah di-update sampai Android versi terakhir ya. Jadi ya, 1 jutaan dapat Android 14, performance-nya gue bisa bilang ini kayak HP 3-4 jutaan sih. That's pretty good deal, ditambah lagi emailnya aman. Memang mungkin udah ada yang diganti, tapi nggak big deal banget. Untuk layarnya menurut gue masih kelihatan enak dipakai, it's okay, it's fine. Dan yang gue suka sama Google juga, seperti kalian tahu, ini haptiknya ya. Absolutely amazing haptic dari dulu sampai sekarang. Google memang nomor 1 sih. Ini kalau bisa mau dibandingin sama HP yang kemarin gue review tuh HP baru Xiaomi 14T, ini masih much better. Google tuh punya haptic yang kerasa bulat, punchy, tapi powerful juga, enak lah dipakai buat ngetik ya. Sangat comfortable. Oke, untuk layar sendiri sih gue rasa ini nggak ada masalah. Baterai gue kurang tahu, tadi langsung turun 2%, mungkin awal-awal aja ya. HP juga agak hangat belakangnya, tapi it's okay. Dan apalagi yang kita tes, oh ya, gue pasang dulu fingerprint gue ya di security, terus kita ke device unlock, suaranya keras banget. Kita kecilin, wow, full volume guys, gila. Nah, set screen lock, kita pakai pinnya, yang gampang aja, tanggal lahir gue. Dan untuk fingerprint sendiri nih, kita langsung aja masukin ya fingerprintnya. Di pantatnya HP ini, bam. Traditional fingerprint tuh setupnya cepet banget ya, enaknya tuh. Nah, udah selesai. Tinggal add lagi. Bam, bim, bam, boom, pam, pim, pow. Dan bagaimana speednya? 1, 2, 3. Yeah, look at that. Snappy banget nggak tuh HP ini? Ya nggak sih? Di harga 1 jutaan, coba cari HP yang sesmooth ini, ada nggak? Ini kayak HP 3 juta, 4 jutaan zaman sekarang. Mantap sih menurut gue, apalagi untuk HP utama oke ya. Cuma gue denger banyak yang komen di video gue, katanya Pixel 5a tuh suka matot ya isunya di Facebook. Di Facebook group banyak yang bilang gitu. Gue nggak tahu, I don't know. Tapi ya, ada yang bilang kayak gitu. Dan untuk YouTube sendiri, apakah gue bisa buka? Oke, kayaknya belum bisa buka karena gue nggak ada itu ya. Belum login, jadi YouTube-nya nggak mau dia. Tuh, cuma twing. Ya, it's okay lah. Kita buka YouTube yang browser aja buat ngedenger gimana suara audio si Pixel ini. Oh, Charlie masih main Pokemon. Oh ya, dan untuk update juga, kata si Salary, update-nya masih bisa, jadi nggak bakal kayak ini ada update lagi, sistem update post, tapi ini nggak bakal sampai ke blok kok. Jadi, untuk update masih aman. Lah, dia nggak ngomong lagi. Kita lihat yang ini aja. Film of the year in the best possible way. It's called The Substance, and I think it's flown under a lot of people. Bagus ya, suaranya juga masih powerful, masih enak didengar, dan tadi kita bisa lihat browsing juga smooth banget. Suara sih first impresi masih oke lah, bisa dibilang masih oke. Ya lebih bagus daripada HP 5 jutaan malah menurut gue, dibanding sama Xiaomi 14T kemudian gue review, ini kerasanya lebih clear. Kayak clarity sama sibilan suara si Charlie kerasa lebih enak aja gitu. I don't know anything. Tuh, keras banget lagi. Stop it Charlie, stop it. Oke. Nah, seperti itu. Dan untuk responsivitas layar sendiri sih gue nggak tahu ya, again, ini layarnya dengan atau enggak, tapi bisa kita lihat tuh. Misal gue tulis quick brown fox jumps over the lazy dog. Tuh kayak
Ya tulisan gue jelek gara-gara gue liat di kamera, tapi ini responsif banget. Jadi ya mau diganti atau enggak, a good quality screen. Gak ada masalah untuk itu. DRM yang pastinya bakal Wi-Fi 1 dan Super HDR ya. Terus bagaimana untuk kamera quality-nya, kita langsung aja tes. Bam. Kita matiin flashnya ya. Flashnya tuh nyala for some reason. Kita pakai automatic night mode, night sight aja. Oke. Pertama, kayaknya ini gyro-nya nggak nyala, nggak di, ya auto rotate-nya off for some reason. Nyalain dulu. Dan langsung bisa, oke. Kita langsung aja tes foto seperti biasa, hilichurl. Dan ini untuk ultrawide. Dan ini untuk foto manga yang belum ada season 2-nya. Dan ini untuk selfie-nya. HP-nya agak panas ya, jadi agak nge-lag ini. Ya ini tadi gue nggak tahu HP-nya langsung panas banget. Oh soalnya masih updating, lagi updating processing HDR, oke. Mungkin masih setup utama jadi panas banget ini belakangnya, nggak tahu kenapa. Hopefully it's fine, hopefully ini cuma awal aja, nanti kita bakal lihat gimana. Dan walaupun panas pun ini, to be fair, navigasi masih lumayan smooth, so that's pretty good. Anyway, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression atau lebih tepatnya quick review-nya. Menurut gue sih untuk harga 1 jutaan ini kelihatannya best value banget. Kelemahan yang gue rasa sih dari HP ini sebenarnya hanya dari partnya aja. Apakah udah diganti atau enggak, karena ini aman, Android masih up to date. Partnya yang gue rasa diganti sih mungkin layar ya, mungkin. Tapi sih kualitasnya bagus dan mungkin baterainya juga udah sedikit berumur. Tapi kita tadi ngetes kayak video, foto gitu sih hanya berkurang berapa ini? 4% ya. Jadi ya oke lah untuk masih oke lah menurut gue. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja. Kalau misal kalian mau lihat full review-nya minggu depan, yang pastinya bakal lihat shorts-nya juga untuk HP ini. Jangan lupa dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya, and bye.